Engkau Yesus, berkuasa Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, amin, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, sedangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ini hidup kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang mengajari kami, Engkau yang mengurapi kami. Biarlah kami layak di hadapan-Mu. Hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Ini hidup kami bawa di hadapan-Mu. Haleluya. Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah atas kami Tuhan. Tuhan, kerjakan sesuai kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Kami bawa hati kami, hati yang mau taat, hati yang terbuka untuk firman-Mu. Berkuasalah atas hamba-Mu, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk hamba layak menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan tidak berhak di tempat ini. Dan sudah Tuhan halaukan keluar dari tempat ini. Dan kuasa Roh Kudus, Engkau bebas berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan saat ini. Ya, kita bersama-sama kita buka di dalam Amsal pertama ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-28. Saya ajak saudara sama-sama kita buka di dalam Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-28. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada pencemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku. Tetapi tidak akan menemukan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan saat ini adalah waktu Tuhan terbatas. Ya, waktu Tuhan terbatas atau waktu yang dibatasi oleh Tuhan. Ya, waktu yang dibatasi oleh Tuhan. Kita lihat di sini kalau kita baca pada ayatnya yang ke-20, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ bagaimana hikmat, ya hikmat di sini. Kalau dikatakan hikmat di sini, ya berarti juga tentang Tuhan, ya nasihat Allah, nasihat Tuhan, nasihat Yesus. Jadi hikmat atau Tuhan berseru-seru di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Dan juga sampai-sampai dikatakan bahwa di atas tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita bahwa tidak pernah kita tidak mendengar suara Tuhan. Di mana saja kita mendengar suara Tuhan. Ketika Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita buka YouTube, kita mendengar suara Tuhan. Kita buka Facebook, ada saja yang menyampaikan tentang firman Tuhan. Kita buka segala sesuatu tentang multimedia, ya medsos. Kita bisa mendengar apa saja tentang Tuhan. Amin. Jadi hikmat di sini berkata bahwa pada ayatnya yang ke-20, hikmat berseru-seru nyaring di jalan-jalan. Kalau saudara melihat ayat ini di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, bahkan di tembok-tembok. Wow, luar biasa. Berarti di segala penjuru ada suara Tuhan. Amin. Tetapi apakah kita mendengar? Ataukah kita mengabaikannya? Ini pilihan. Sehingga pada ayat yang ke-20 saudara bisa melihat pada ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saudara, di sini dalam Amsal dikatakan berseru memanggil umat Tuhan, berseru memanggil anak-anak Tuhan. Tetapi begitu ironisnya pada ayat yang ke-22-23 di situ dikatakan bahwa berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Kita masih senang dengan keadaan kita yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini hikmat katakan. Ya.
Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Padahal saudara, kita tahu bahwa ada batasnya waktu Tuhan itu. Tapi kadang-kala kita enggan untuk memperhatikan seruan Tuhan. Kita enggan untuk mendengar suara Tuhan. Kurang apa lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ya sudah sering memperdengarkan, wadah-wadah disiapkan, ada doa, ada pujian penyembahan, ada ibadah-ibadah. Tetapi kadang-kala anak-anak Tuhan masih mencintai keadaannya. Mencintai keadaannya itu apa? Menikmati setiap hal-hal yang menurut manusia dia puas dengan semua itu. Memuaskan hatinya sendiri, memuaskan nafsunya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini Tuhan begitu gencarnya memperdengarkan suaranya karena waktunya sudah sangat singkat. Ada batas waktu yang nanti Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita memperhatikan baik-baik ayat ini, saudara, pada ayat yang ke-22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman. Saudara mengerti akan hal ini? Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu. Kadang-kala kita merasa kita itu sudah cukup rohani kita. Kadang-kala kita merasa sudah cukup saya sebagai anak Tuhan, kata-kata kita bahwa kita adalah orang Kristen, ya. Sudah cukup. Tetapi dikatakan berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman. Sesungguhnya kita belum berpengalaman. Berpengalaman tentang apa? Hal-hal rohani. Tuhan mau kalau kita belum berpengalaman berarti kita belum cukup. Kita harus terus mencari. Kita harus terus belajar tentang Dia. Tetapi dikatakan bahwa hai kita yang masih belum full, belum tahu, mengerti tentang siapa Dia. Tentang hal-hal rohani kita. Kita masih cinta kepada keadaan kita. Yang pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Saudara perhatikan, orang yang suka mengeluarkan kata-kata cemooh, kata-kata yang menyakiti orang lain, terus saja melakukannya, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ketika diberitahu, ketika disampaikan, dia tidak mau mendengar. Itu dikatakan orang bebal. Dan ketika diberitahu, dia tersinggung. Padahal bersyukur kepada Tuhan, kalau kita masih merasa bahwa wah firman Tuhan ini kok kena ke aku ya, itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Sangat berbahaya kondisi kita sebagai anak-anak Tuhan kalau Tuhan sudah membiarkan kita. Saudara, kalau seorang anak berkali-kali dibilangin dan tidak mau mendengar, ada suatu saat orang tua itu akan ya sudah, karapmu wes, terserah kamu. Dan kalau sampai terserah kamu, itu nanti kita akan diperhadapkan bagaimana kita akan mengalami masalah, suatu keadaan yang dimana orang tua itu akan biarkan kamu rasa supaya kamu tahu, kamu belajar. Ketika kamu tidak mau belajar dengan mendengar kata-kata, berarti kamu harus belajar dengan situasi yang akan kamu alami. Begitu juga dengan Tuhan. Perkataan Tuhan sering menyampaikan firman, Tuhan sering menyampaikan teguran-teguran kepada kita. Tetapi kalau kita anggap sepi, kita tidak mau mendengarkan. Kita masih mencintai hidup kita dengan keadaan kita cinta akan kesibukan-kesibukan dunia. Saudara, suatu saat nanti Tuhan akan izinkan kita. Biarkan kita mengalami hal itu dan
kita akan berada di situasi sebagai pembelajaran. Ya, sebagai pembelajaran. Kalau saudara melihat di dalam batas waktu ini, di dalam Allah ada batas waktu. Saudara, yang pertama tadi Allah berseru-seru memanggil kita. Ya, seruan Allah, suara Allah selalu terdengar di seluruh penjuru. Di tangan kita pun sebenarnya, kalau saudara tahu itu ada suara Allah. Saudara, kita punya channel YouTube. Ya, jadi saudara mungkin khotbah kemarin itu aku kurang mengerti ya. Saudara bisa buka kembali ya di GPDI Sola Gracia Pamekasan. Ya, YouTube, channel YouTube-nya. Di situ ada. Saudara bisa kembali belajar. Saudara bisa kembali mendengar. Di tangan saudara itu ada seruan Tuhan. Di tangan saudara itu ada ya suara Tuhan. Mari jangan sampai kita dikatakan bahwa kita tidak mau mendengar dan kita dikatakan bebal, benci kepada pengetahuan. Dan kedua, saudara, tadi kita sudah lihat bahwa ada ajakan, ada permohonan Allah. Ya, ada ajakan, ada permohonan Allah. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Wah, luar biasa Tuhan kita. Ketika kita sepertinya menganggap sepi setiap apa yang Dia katakan kepada kita. Kerinduannya. Kembali lagi Tuhan mengulang kembali. Tuhan kembali mempertegas karena Dia begitu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi kita. Pada ayat 23 di sini jelas sekali. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku. Isi hatinya Tuhan itu isinya apa? Cinta. Ya. Isi hati Tuhan itu isinya kasih kepada kita. Karena Dia adalah kasih. Apakah kita mau mendengar, mau menerima ajakan, permohonan? Saudara lihat. Ajakan dan permohonan Tuhan kepada kita. Supaya kita mendengar suaranya. Supaya kita mendengar apa yang Dia katakan. Karena Tuhan tahu ada waktunya, ada batasnya semuanya itu. Dan kalau sudah sampai deadline, batas waktu yang ditentukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan mengalami, kita akan menikmati situasi yang kita sendiri kerjakan. Jadi ketika kita mengalami situasi yang tidak enak, kita mengalami situasi yang sepertinya, kita ini berada di dalam suatu situasi yang tidak enak, tekanan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa. Mari kita koreksi diri kita. Mungkin selama ini ketika Tuhan berseru memanggil kita. Dan ketika Tuhan dengan ajakannya, permohonannya. Pada ayat yang ke-23 di sini saudara jelas sekali dikatakan ya. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Ayo. Berpalinglah kita kepada teguran Tuhan. Apa sih yang sudah Tuhan tegur? Apa sih yang sudah Tuhan sampaikan kepada saya pribadi dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa sih? Ya, apa? Saya percaya masing-masing kita menerima itu. Cuma tinggal pilihan kita. Apakah kita meresponinya atau tidak? Ya. Apakah kita mau terima atau kita abaikan? Dan saudara perhatikan ayatnya yang ke-24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengelurkan tanganku. Bahkan
kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang atasmu, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadamu, tetapi tidak akan kujawab, mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Saudara, di dalam situasi di mana Allah juga membuat atau memberikan batas waktu dalam kehidupan kita. Bukan Allah jahat ketika kita mengalami masalah. Ya, bukan Allah begitu senang sekali. Ya, dikatakan mengolok-olok menertawakan celaka kita. Bukan Allah di posisi yang sikap hati yang jahat, bukan. Tetapi Allah mengizinkan supaya kita belajar bagaimana akibat dari ketika kita menolak Dia. Ya. Hati-hati dan jangan sampai masuk kepada ayat yang ke-28 ini. Pada waktu itu mereka berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Saudara, hati-hati. Sekarang ini kesempatan, zaman anugerah. Amin. Anugerah untuk kita mempergunakan waktu. Anugerah untuk kita mempergunakan setiap kasih, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak menggunakannya dan kita menyesal. Saudara perhatikan baik-baik ya. Saudara perhatikan di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Ya. Dikatakan di sini jelas sekali Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan waktu kepada saya dan saudara untuk kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena akan ada masanya, akan ada waktunya bagaimana Allah tidak berkenan ditemui. Waktunya selesai. Waktunya sudah selesai. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Ketika kita mencari Tuhan, hati Tuhan begitu senang. Tetapi kalau kita mengabaikan, saudara jangan kita menganggap bahwa ketika kita mengabaikan dan kita biasa-biasa saja, fine-fine saja. Sebenarnya itu kita masuk di dalam kesempatan. Ya, waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu ada batasnya. Jangan sampai ketika batas waktu itu selesai dan kita masih dalam keadaan mencintai keadaan kita. Mencintai akan dunia, mencintai diri sendiri. Kita enggak berani bayar harga. Harganya apa? Waktu kita untuk Tuhan. Kita masih sulit untuk memutuskan waktu Tuhan, kita ke Tuhan atau kerjaan. Tuhan atau kerjaan, kita masih sulit memilih. Tetapi pada saat ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapkan hati kita, pilih Tuhan. Karena ada waktunya, Dia tidak berkenan ditemui. Saudara lihat baik-baik pada ayat 8 itu, ayat 6 itu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
Saudara, mungkin kita berkata bahwa saya ini tidak jahat, saya ini melakukan hal-hal yang baik, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak menyakiti hati orang. Tetapi kalau kita sudah memiliki satu rancangan bahwa saya mau mengabaikan Tuhan, saya tidak mau menyediakan waktu saya untuk Tuhan, itu sudah masuk dalam rancangan jahat di hadapan Tuhan. Karena apa? Saudaraku, dikatakan, siapa yang menyembah Allah lain di hadapanku? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan jangan sujud menyembah. Oh, saya tidak menyembah patung. Saya tidak menyembah kepada dukun-dukun. Enggak. Tapi Tuhan katakan, kalau kita menempatkan segala sesuatu melebihi Tuhan, itu adalah Allah lain. Jangan sujud menyembah kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Tuhan itu baik, amin. Sudah seberapa jauh mungkin kita mengulur-ulur waktu. Sudah seberapa jauh mungkin kita jauh dari Tuhan. Kita sering kali sulit mengambil keputusan antara kerjaan atau Tuhan, antara keluarga atau Tuhan, antara teman atau Tuhan. Masih sulit kita ya untuk memilih, untuk mengambil keputusan. Mari dikatakan, kembalilah kepada Tuhan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Kembali kepada kehendak Tuhan. Karena ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dikatakan sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tapi jangan anggap enteng setiap kasih dan kemurahan Tuhan. Karena ketika kita buat salah, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Kita buat salah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Hati-hati, jangan sampai kita masuk kepada batasnya. Maka tidak akan lagi. Sehingga ketika kita mencari dia, tetapi tidak menemukan. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Kita lihat dalam Amos 8, 11 dan 12. Amos 8, 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara lihat, ya, akan datang suatu masa di mana kita haus cari Tuhan, di mana kita begitu rindu mendengarkan firman Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Saudara lihat pada ayatnya yang ke-12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Ngeri saudara. Ya, itu ngeri sekali. Ngeri. Lapar dan haus. Dia akan merasa tersiksa batinnya. Dia akan berusaha mencari kekuatan. Dia akan berusaha mencari penghiburan dari firman Tuhan. Dia akan berusaha mencari pertolongan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rasa haus dan lapar itu tidak mendapat solusinya. Tidak terjawab. Tuhan katakan tetapi tidak mendapatnya. Mencari, keliling itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Oleh sebab itu kesempatan, mari bawa keluarga kita kepada Tuhan. Amin.
kita harus kuat di dalam Tuhan. Jangan kita kalah dengan kesibukan kita. Jangan kita kalah oleh situasi-situasi yang seperti Firaun terapkan kepada bangsa Israel di Mesir. Memperberat pekerjaannya supaya mereka tidak dapat pergi ke Allah mereka untuk mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan pun warning bagi kami. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk menikmati yang namanya air kehidupan, yang namanya roti kehidupan, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari ini waktunya, ini saatnya. Jangan sampai kita cuek, kita abaikan setiap suara Tuhan. Di lapangan-lapangan, di tembok-tembok, di jalan-jalan disampaikan kepada kita. Tetapi kita apa yang kita lakukan? Kita tidak mau mendengarnya, kita mengabaikannya. Sehingga datang waktunya ketika kita berseru kepada dia, dia tidak menjawab kita. Ketika kita mencari dia, tetapi kita tidak menemukan dia. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Dia katakan, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Itu Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika haus dan lapar itu ada jawabannya di Tuhan. Amin. Ketika kita haus akan Tuhan, kita merasa kita tertekan dengan hidup ini Tuhan. Aku merasa kering, aku merasa tertekan. Datang kepada Tuhan. Datang. Jangan malah kita mempertampak pekerjaan kita. Oh ini solusinya. Bukan. Tapi datang kepada Tuhan. Itu solusinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai seperti dalam Amos 8 ayat 11 dan 12 ini pun menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah sekian lama kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita haus dan lapar akan Tuhan, kita tidak mendapatkannya. Kita ini jangan menjadi seperti ayam yang mati dalam lumbung padi. Di kita, sekitar kita ini selalu ada firman. Tapi kita mengabaikannya. Kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan masalah kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan tantangan-tantangan di sekitar kita. Tetapi pada saat ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Datang kepada Tuhan. Ketika dia berseru, kembalilah. Jangan kita tahan-tahan. Mari kita mau berubah. Amin. Kita mau berubah. Sekarang waktunya. Jangan sampai kita terlambat. Ya, jangan sampai kita terlambat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Amsal pasalnya yang ke-8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun, garis bawahi. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ini loh. Kok bisa-bisanya sampai kita itu tidak mendapatkan Tuhan? Kok bisa-bisanya kita itu bisa haus dan lapar akan dia dan kita tidak mendapatkan dia? Padahal waktu-waktu yang kita lalui, Tuhan selalu berkata, carilah aku, maka engkau akan menemui aku. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Tapi terkadang kita lebih mengasihi apa yang kita kerjakan, kita lebih mengasihi dunia ini. Dikatakan dan orang yang tekun mencari aku, mendapatkan aku. Jadi kalau kita tidak tekun mencari Tuhan, jangan salah, kita tidak mendapatkan dia. Atau kita, kok kenapa ya keadaanku seperti ini? Kok kenapa ya? Mungkin kita belum tekun mencari Tuhan. Roh Kudus tolong kita
supaya kita dimampukan melewati situasi-situasi dunia yang sepertinya mau mengikat kita, yang mau memperberat kita untuk kita cari Tuhan, untuk kita datang kepada Dia. Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita mampu untuk menerobos diri kita sendiri. Bukan orang lain, tapi kita dapat menaklukkan diri kita sendiri. Supaya kita cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca ya, saudara, bagaimana tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita masuk di dalam pertobatan. Ya, masuk dalam pertobatan. Kita harus benar-benar hidup dalam pengertian Tuhan. Ya, hidup di dalam pengertian Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Belajar mengerti. Amin. Belajar mengerti. Kan kadang-kala kita itu kan sebagai mungkin kita kerja, kita berusaha mengerti sifat-sifat dari pemimpin kita. Apa yang dia mau? Ya kan? Kita harus belajar mengerti juga bagaimana supaya saya bersikap dan saya ini tetap dikasihi oleh pemimpin perusahaan kita. Nah, kenapa kita tidak melakukan itu untuk Tuhan? Iya kan? Kenapa kita tidak melakukan itu untuk Tuhan? Mari cari Tuhan. Ya, masuk dalam pertobatan dan mengerti. Berusaha kita mengerti, hidup dalam pengertian akan Tuhan. Ya, hidup mengerti akan Tuhan. Kembali ke Yesaya 5 tadi, saudara perhatikan Yesaya 5:5 tadi, saudara lihat. Ya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi tindakan kita itu aja kok. Tindakan kita cari Tuhan. Dan tindakan kita apa? Pertobatan, masuk dalam pertobatan. Karena Dia itu mau mengampuni kita kok. Saudara, kita adalah orang-orang yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara lihat dalam 8-11, di situ juga menjelaskan bahwa kita itu hidup dalam pengertian Tuhan. Hidup dalam pengertian Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kepada firman itu. Apa yang disampaikan, kalau kita terima, kita mengerti, hidup dalam pengertian akan Allah, itu jadi dalam hidup kita. Itu pasti jadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari ya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar kita mau mengerti akan batas waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan kita, oh Tuhan sediakan pertolongan, Tuhan itu pemurah, ya Tuhan itu selalu menyediakan kemurahannya, anugerahnya buat saya. Tapi kita lupa ada batas waktu. Ya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlambat mengerti waktunya
Tuhan. Ya, sehingga Amsal 1:28 tadi sekali lagi kita baca bersama-sama. Di situ dikatakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan ku jawab. Mereka akan bertekun mencari aku. Saudara, bertekun itu kan bagus ya. Tetapi dikatakan, tetapi tidak akan menemukan aku. Karena ayat-ayat sebelumnya tadi. Ya. Ayat-ayat sebelumnya tadi. Ketika berseru-seru memanggil, tetapi kita mengabaikannya. Ajakan sampai permohonan. Ya, Tuhan mengajak sampai memohon untuk kita kembali. Tetapi kita tidak mau mendengarnya. Bahkan kita menolak. Ya, kita menolak ajakan Tuhan, seruan Tuhan, permohonan Tuhan, kita tolak. Saudara, maka kita akan masuk pada ayat yang ke-28 ini. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Sama seperti Amos 8 ayat 11 dan 12 tadi. Mengembara, cari, haus, lapar akan firman. Tetapi mereka tidak akan mendapat. Tetapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita percaya anak-anak Tuhan yang mendengarkan akan firman Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mau mencari Tuhan saat kesempatan diberikan. Bukan saat batas waktu atau deadline itu. Ya, bukan. Tetapi kita mau mencari Tuhan pada saat kesempatan itu diberikan kepada kita. Amin. Saudara, jadi jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang terlalu cuek dengan hal-hal rohani. Memang kita harus bergumul di bumi ini. Kita memang harus berjuang dalam pekerjaan kita. Kita berjuang untuk keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Tetapi jangan sampai kita lupa hal utama dalam hidup ini adalah manusia roh kita. Bagaimana sampai kita mencapai garis akhir dengan baik. Jangan sampai ketika batas waktu itu dan kita masih belum siap. Ketika kita berusaha untuk tekun mencari Tuhan dan kita tidak mendapatkan Dia. Karena kita mengabaikan seruannya, panggilannya. Kita mengabaikan ajakan, bahkan permohonan Tuhan. Dan bahkan sampai di level di mana kita menolak Dia, menolak ajakannya, menolak firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, cari Tuhan. Itu adalah tindakan yang harus kita lakukan. Masuk di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh akan Dia. Dan hidup dalam pengertian akan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu saat ini. Kami bawa segenap hidup kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau, hanya di dalam Yesus, kami temukan segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari katakan bersama-sama. Besar anugerah-Mu berlimpah. Oh Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Kalau kami masih bernafas, semua karena Tuhan masih mempercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati tempat tinggal di mana kami tinggal Tuhan, lingkungannya. Biarlah Engkau yang berkuasa atas semuanya. Balas berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir hari ini. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Apapun juga yang menjadi pergumulan hidup anak-anak-Mu. Tuhan mendengar dan menjawab dengan cara Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah roh Tuhan berkuasa atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa kebaikan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.